Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, seluruh peserta didik SMPN 1 Kayen Kidul, sesuai dengan momen pada bulan ini, yakni bulan Rajab, ada peristiwa besar yang kita peringati bersama. Sampai kemarin itu kan kita libur. Ada peristiwa, yaitu peringatan atau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya setidaknya disuruh oleh Bu Indah menjelaskan tentang sedikit apa itu Isra dan Mi'raj. Anak-anak sekalian, Isra dan Mi'raj adalah dua kata. Isra sendiri, kemudian Mi'raj sendiri. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, yang itu dilakukan pada malam hari. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasanya jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ini 1200 km kurang lebih. Jarak segitu kalau sampean dari Kediri berangkat ke Jakarta itu 2 kali lipatnya, maka itulah jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian kata yang kedua, Mi'raj. Apa yang dinamakan dengan Mi'raj? Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW minal Masjidil Aqsa, mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, untuk kemudian menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti setelah menemui diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Perjalanan Rasulullah itu mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya dilakukan selama 1 malam. Ini pun kita harus percaya. Seakan-akan tidak mungkin perjalanan yang begitu jauh itu hanya dilampaui, hanya dilakukan selama 1 malam. Tapi kalau dilihat dari ayat Al-Quran yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram juz 15 itu, sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah itu bukan murni karena kemampuan Nabi Muhammad, tapi karena kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai gambaran supaya kita lebih mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena ketika awal Isra Mi'raj ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para umatnya, tidak ada yang percaya. Masa mungkin? Apa iya? Saya tidak percaya, mustahil. Tapi ketika kabar ini diceritakan kepada sahabat yang sampai punya gelar As-Siddiq karena saking langsung percayanya terhadap apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, namanya Abu Bakar. Anak-anak sekalian, sebagai gambaran supaya kita tidak meragukan tentang adanya Isra dan Mi'raj. Ini saya punya HP, kalian punya HP. HP itu tidak punya kaki. Kalau sampai letakkan, ini geser berapa senti? Sampai letakkan selama 1 hari, itu geser berapa senti? Tidak akan geser. Tapi HP ini kalau diletakkan di saku saya, itu mulai dari rumah sampai ke sekolahan ini bisa. Artinya apa? Begitu juga Rasulullah. Kalau Rasulullah disuruh terbang tidak bisa. Tapi Rasulullah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Bisa,
mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dipanggil sampai ke langit 7 dalam waktu yang sangat cepat, pasti bisa, karena itu adalah kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, itulah ulasan kecil mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala kok mengisrakan Nabi Muhammad, mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad? Karena itu sebagaimana yang diterangkan para ulama, sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad. Karena pada tahun itu Nabi Muhammad telah kehilangan 2 orang yang sangat punya peran, yang sangat mendukung kepada Nabi Muhammad. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sejak kecil sudah tidak punya ayah. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan usia 6 bulan. Lalu kemudian ketika lahir, beliau dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian dirawat oleh Aminah. Usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Kemudian pengasuhannya dilanjutkan oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, ibunya meninggal, ayahnya meninggal. Kemudian siapa orang yang membantu, siapa orang yang selalu mendukung, siapa orang yang selalu mendampingi Rasulullah? Ada 2, yaitu Siti Khadijah, istrinya, dan pamannya Abu Thalib. 2 orang inilah yang selalu mendukung apa saja program Rasulullah, apa saja dakwah Rasulullah, minta bantuan apa saja, dibantu oleh 2 orang ini. Bahkan Abu Thalib ini adalah orang yang merawat sejak remaja sampai dewasa. Kemampuan berdagangnya Rasulullah itu diajari oleh Abu Thalib ini, sampai diajari ekspor dan impor, terus kemudian sampai dicarikan pekerjaan yang layak. Itu Abu Thalib. Yang kedua, Siti Khadijah. Beliau juga orang yang mendukung, padahal Rasulullah SAW itu menikah dengan Khadijah itu sejak Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah itu usia 25 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad baru menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Tapi sejak Rasulullah mengenal Khadijah, dan Khadijah sejak mengenal Rasulullah selalu mendukung. Dan pada tahun Isra dan Mi'raj itu Siti Khadijah meninggal. Pasti sangat terpukul, pasti sangat merasa kehilangan. Sampai mungkin pernah mencintai seseorang, mencintai ibumu. Bayangkan seandainya ibumu itu meninggal, sedih apa enggak? Kalian mungkin mencintai ayahmu, sedih apa tidak? Ada orang tua mencintai anaknya, kehilangan anaknya meninggal dunia, pasti sangat sedih. Kesedihan itu belum sampai hilang, sik diinginane, kemudian meninggal lagi pamannya yang bernama Abu Thalib. Sehingga bagaimana tidak sedih ketika ada 2 orang yang sangat spesial, sangat dicintainya meninggal dunia, pasti sangat sedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hiburan yang bernama kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Hiburan itu bagaimana? Allah kemudian memanggil sampai ke langit ke-7, sampai bertemu dengan Rasulullah, di mana tidak ada makhluk satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril saja tidak pernah melihat Allah. Ketika Rasulullah mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril sudah tidak sanggup untuk mendampingi. Wahai Rasulullah, saya sudah tidak sanggup mendampingi, kamu lanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan Allah sendiri. Jadi dengan makalah ini dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, seakan-akan Allah mau mengatakan, wahai Muhammad, kamu boleh saja sedih karena ketinggalan, karena ditinggal istrimu yang tercinta, istri namanya Siti Khadijah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi ya Muhammad, kamu boleh saja sedih karena ditinggal Abu Thalib. Tapi saya pastikan, wahai Muhammad, kamu masih punya aku maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kalau kita sudah tidak punya apa-apa,
Kalau ada orang yang kelihatannya secara tampak dari luar tidak punya apa-apa, tapi dia kok masih punya Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia sudah punya apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah tidak dia punyai, kalau dia punya segala hal, punya harta, punya jabatan, punya segala hal, tapi dia tidak punya Allah, maka dia hakikatnya, sejatinya tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika punya Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tidak perlu apa-apa. Punya apa-apa tapi tidak perlu apa-apa. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad Tambah Beras. Ketika kamu pisah dengan perkara, ketika kamu pisah dengan seseorang, ketika kamu kehilangan sesuatu, pasti akan ada gantinya. Tapi kalau kamu kehilangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menggantikan. Anak-anak sekalian, oleh karenanya dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita perbaiki sholat kita. Yang biasanya sholat itu tidak jangkep 5 waktu, kita jangkepi. Yang biasanya bolong-bolong masih hanya 4, hanya 3, atau bahkan tidak sama sekali, maka mari mulai saat ini kita perbaiki sholat kita. Sholatnya dijangkepi, sholatnya di tepat waktu, minimal jangkep. Syukur-syukur sampean bisa lakukan awal waktu, syukur-syukur bisa berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dan anak turun kita semua diberi oleh Allah hidayah, supaya kita semua tidak sampai kehilangan Allah. Kita boleh saja punya apa-apa, tapi kita tidak boleh sampai tidak punya Allah. Kita harus punya Allah dengan cara melakukan sholat 5 waktu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup sebagai tugas saya dari kepala sekolah untuk mengulas sedikit tentang Isra Mi'raj kepada kalian semua, dan semoga sampean semua punya wawasan tentang apa itu Isra Mi'raj, dan semoga bisa mengambil hikmah dari peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.